Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farena Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku ini ya guys. Sebagian besar masyarakat di dunia ini tuh pasti udah tahu sama yang namanya hantu Bloody Mary ya guys. Tapi guys, sampai detik ini hantu Bloody Mary ini masih menjadi perdebatan gitu loh. Kayak cerita itu hanyalah mitos ataupun legenda semata. Seperti yang kita ketahui, Bloody Mary ini adalah sosok hantu yang sangat amat terkenal di dunia bagian barat guys. Konon katanya apabila seseorang ingin bertemu dengan sosok tersebut, orang tersebut hanya perlu memanggil namanya sebanyak 3 kali di depan cermin. Tentu dengan keadaan cahaya yang temaram, juga dengan ruangan yang sangat hening gitu loh. Konon katanya orang yang memanggil hantu tersebut, dia akan bertemu dengan sosok hantu perempuan dengan wujud yang amat sangat menyeramkan guys. Sebenarnya muncul beragam pendapat gitu loh mengenai si Bloody Mary ini. Ada yang berpendapat bahwa Bloody Mary ini adalah sosok arwah ibu muda yang kala itu tengah menganut ilmu hitam gitu loh. Dia dengan amat tega menumbalkan anak sematawayangnya demi hal tersebut guys. Sayangnya perbuatan ibu muda ini pun diketahui oleh warga sekitar. Hingga pada akhirnya dia pun tewas disiksa oleh warga yang ada di sana guys. Setelah kematiannya yang tragis ini, ibu muda tersebut pun menebarkan teror dengan menampakkan wajahnya atau wujudnya yang amat sangat menyeramkan guys. Namun, pihak lain pun mengaitkan mengenai misteri Bloody Mary ini dengan salah satu keluarga kerajaan yang bernama Mary Tudor. By the way guys, Mary Tudor ini adalah ratu pertama di Inggris atau ratu pertama yang berkuasa di Inggris pada tahun 1553 sampai 1558 guys. Berarti hanya 8 tahun beliau memimpin. Nah, di masa kekuasaannya yang mungkin relatif singkat, si Mary Tudor ini pun mendapat julukan yang sangat mengerikan, yakni Bloody Mary atau Mary berdarah. Mary Tudor ini lahir di Placentia, Inggris pada tanggal 18 Februari 1516 guys. Ia adalah putri tunggal dari Raja Henry ke-8 dengan ratu yang bernama Putri Catherine yang berasal dari Aragon. 3 hari setelah Mary ini lahir, ia pun dibaptis di gereja Katolik di Greenwich, Inggris. Sejak kecil nih guys, Mary ini sudah diajari mengenai musik dan juga bahasa oleh ibunya dan juga oleh para cendekiawan. Oleh karena itu, Mary pun tumbuh dan jadi perempuan yang unggul dalam kedua bidang tersebut guys. Pada tahun 1525, sebagai putri Wallace, Mary dikirim oleh ayahnya sendiri, Raja Henry VIII, untuk tinggal di perbatasan Wales guys. Sementara itu, ayahnya, Raja Henry, mengatur pernikahan untuk Mary ini. Akan tetapi, rupanya Raja Henry ini justru berniat untuk menceraikan ibunya atau istri pertamanya, yaitu Putri Catherine, dan berniat untuk menikahi dayang dari istrinya ini yang bernama Anne. Namun kala itu Paus tidak setuju nih dengan niatan si Raja Henry ke-8 ini. Bahkan sampai sang Raja Henry VIII ini bercerai dengan Catherine dan juga akhirnya menikahi Anne ini guys. Dan dari pernikahannya dengan Anne ini, akhirnya Raja Henry pun dianugerahi seorang putri yang dia namakan Elizabeth. Pada saat Raja Henry VIII ini meninggal pada tahun 1547, kedudukannya digantikan oleh anak atau putra laki-lakinya yang bernama Edward VI. Yang dimana Edward VI ini adalah putra dari pernikahan Raja Henry ke-8 dengan istri ketiganya yang bernama Jane Seymour. Edward VI ini menjadi raja pada tanggal 28 Januari 1547 hingga 6 Juli 1553 guys. Nah, setelah Edward VI ini wafat, Inggris pun dipimpin oleh cicit Raja Henry ke-8 yang bernama Jane Grey.
Lady Jane Grey ini memimpin Inggris dalam waktu yang sangat singkat, yakni 9 hari guys. Tepatnya pada tanggal 10 Juli sampai dengan 19 Juli 1553. Pada akhirnya, tahta dari Lady Jane Grey ini pun berhasil diambil alih oleh putri pertama Raja Henry ke-8, yaitu Mary guys. Mary Tudor ini. Yang bertepatan pada tanggal 18 Juli 1553. Dan pada akhirnya Mary pun berhasil menjadi ratu melalui haknya sendiri, bukan melalui pernikahan. Mary Tudor ini atau Mary I memiliki tekad untuk membawa rakyatnya dalam gereja Roma dan supaya saudara tirinya Elizabeth tidak menjadi penerus tahtanya guys. Oleh karena itu, Mary pun berniat untuk menikahi putra Kaisar Charles yang bernama Philip dan menjadi ratu. By the way, usianya Philip ini lebih muda 11 tahun dari usia Mary kala itu guys. Namun, banyak yang meminta agar Mary ini tidak menikahi Philip, melainkan menikahi sepupunya yang bernama Courtenay, di mana Courtenay ini masih keturunan kerajaan gitu loh. Kendati demikian, Mary pun tetap kekeh untuk menikahi si Philip ini. Nah, selang 1 tahun berlalu, pada tahun 1554, sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Thomas White pun terjadi, guys. Pemberontakan ini pun dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernikahan Mary dengan Philip. Menanggapi kejadian tersebut, Mary pun menyampaikan sebuah pidato yang berhasil membangkitkan ribuan rakyat untuk memperjuangkannya. Dan pada akhirnya Jenderal White itu pun berhasil dieksekusi dan sedangkan untuk Ratu Mary berhasil menikah bersama Philip. Nah, setelah itu Mary pun menegakkan sebuah hukum yang amat sangat tegas. Ia menentang siapapun yang dia anggap sesat, guys. Nah, selama Mary ini berkuasa selama 5 tahun ini, dia telah membunuh sebanyak 300 orang guys. Orang-orang tersebut pun dibakar di tiang panjang yang disaksikan oleh seluruh rakyatnya juga. Tindakan keji yang dimana Mary ini membakar rakyatnya atau ratusan orang di tiang panjang membuat ia dijuluki sebagai Bloody Mary. Dan pada akhirnya ia pun dibenci, bahkan ia pun sampai difitnah oleh suaminya sendiri yang memang sudah tidak percaya pada si Ratu Mary ini guys, atau si Mary Tudor ini. Mary juga disalahkan atas pembantaian terhadap orang-orang Protestan di Inggris kala itu. Pada akhirnya, Ratu Mary pun meninggal dunia pada tanggal 17 November 1558. Jasadnya pun dikebumikan di Westminster Abbey. Dan kedudukannya Ratu Mary atau Mary Tudor ini pun akhirnya digantikan oleh saudari tirinya yang bernama Ratu Elizabeth pada tahun 1559 guys. Nah, itulah tadi cerita singkat mengenai Bloody Mary yang aku dapat dari artikel-artikel. Aku harap kalian menyukai konten aku kali ini. Oke guys, segitu dulu konten aku kali ini. Aku harap kalian menyukai konten aku kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please banget jangan lupa subscribe. Dan bagi kalian yang udah subscribe, yang udah like, dan yang udah komen, aku mau ucapin banyak terima kasih. Dan bagi kalian yang memiliki kritik ataupun saran, jangan lupa tulis saran dan juga kritik kalian di kolom komentar agar aku tahu dan agar aku bisa baca di situ. Tetap ingat guys, gunakan bahasa yang baik dan juga sopan. Mari kita bangun channel ini untuk menjadi channel yang lebih besar lagi. Amin. Oke, see you next di video selanjutnya. Bye-bye.